Selamat malam pemirsa. Perang terbuka pemerintah terhadap barang bekas impor, itulah gambaran yang terjadi menyusul pernyataan keras Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang bertekad memberantas habis aktivitas thrifting yang dianggapnya merugikan negara. Mereka untung, namun di sisi lain, ribuan pedagang kecil, para pelaku UMKM kini menjerit. Mereka merasa dilarang berusaha dan mata pencarian mereka terancam lenyap. Bagaimana pemerintah menyeimbangkan kebijakan perlindungan industri dengan hajat hidup rakyat kecil dan seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan dari satu bal pakaian bekas. Bersama saya Fahmi Andrian, inilah arah angin. Kemana kira-kira tekstil Indonesia akan berjalan? Di studio Arah Angin sudah hadir tamu-tamu istimewa kita tentunya. Di sebelah kanan saya sudah ada Pak Sudrajat Usman selaku Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Garment dan Tekstil. Garment dan Tekstil Indonesia. Selamat malam Pak Sudrajat, salam sehat Pak. Dan di sebelah kiri saya sudah ada Ibu Dewi Tenti selaku pemerhati dan penggerak UMKM. Selamat malam Bu, salam sehat Bu. Dan juga sudah ada Mas Nelul Huda selaku pengamat ekonomi digital Shelios. Selamat malam Mas. Malam. Iya. Ini kalau kita berbicara mengenai thrifting ini bukan hal yang baru Pak. Tahun 2022 kalau saya tidak salah gitu ya. Ya saya kira yang seperti judul yang sudah tertera di TV hari ini, bahwa kita sudah berada di titik nadir. Artinya larangan ini kan sudah ada sejak zaman Ibu Mari jadi Menteri Perdagangan. Itu resmi dilarang. Tapi kan yang namanya resmi dilarang ya kalau tetap masuk kan berarti penyelundupan. Ya, udah berarti ilegal, udah pasti ilegal. Dipastikan itu ilegal, udah tapi pasti. tetap berjalan. Tetap berarti berjalan. ada sesuatu nih Pak? Ya biasalah begitu kan. Dengan alasan pantai Indonesia adalah terpanjang di dunia. Jadi semuanya bisa masuk. Artinya barang ini mungkin masuk tiap pantai. Kayak ikan. Tapi kalau dilihat ya Pak, ini kan dari tahun ke tahun peningkatannya luar biasa loh. Dan sampai tahun 2025 sendiri ini bertonton dan masih bertahan gitu. Itu karena bagaimanapun juga demand-nya ada. Demand-nya di mana masyarakat Indonesia khususnya pertama masyarakat Indonesia di kelas bawah ini bagaimanapun juga mereka brand minded. Pengen barang-barang yang bermerek. Dan yang bermerek yang mereka bisa jangkau adalah barang bekas ya. Kalau baru mungkin mereka nggak bisa jangkau. Itu adalah suatu hal yang katakanlah karena yang namanya barang bekas dari Amerika maupun Eropa atau dari Jepang itu ya tidak sobek-sobek. Artinya layak pakai, masih mungkin mereka itu kan punya prinsip maksimal 10 kali cuci udah ganti. Oh gitu ya? Iya, udah begitu. Maksimal. Nah, Pak Sudra tahan, nanti kita bahas itu. Saya mau ke Bu. Bu, kalau kita melihat Bu ya, ini kan UMKM yang katanya akan tergerus. Dan saya nggak tahu nih, nasib UMKM tekstil, tapi menurut data sih emang sudah makin lama makin banyak yang tutup gitu ya. Makin terkena serangan dari impor tekstil ini sendiri. Ibu bagaimana melihat? Mungkin harus dibedakan dulu ya antara pre-love dengan thrifting. Yang kita bicarakan di sini adalah thrifting. Kalau thrifting itu lebih banyak ke baju-baju masif, tidak ada bentuknya diuntel-untel, kemudian kita nanti harus memecah sendiri mana yang baju layak dan tidak layak. Sementara kalau pre-love itu memang harus dibikin secondary marketnya karena memang ada orang yang mau brand-brand tertentu. Kalau ini kadang-kadang lebih banyak tidak ada brand, hanya sekedar gombalan kalau kata orang Jawa. Nah itu sendiri yang mengecewakan kami para pelaku UMKM. Saya di sini pelaku dan pemerhati tentunya. Karena apa? Semakin hari semakin masif gempuran dari thrifting ini yang akibatnya membuat kita jadi mati gaya. Pertama, kita mau ngapain ya? Karena apa? Tidak apple to apple, tidak ada playing field yang fair yang antara pelaku, pembuat dengan orang yang cuman sebagai trader saja. Kalaupun kita bicara tentang anak-anak sekarang yang para influencer yang mengendorse, itu dia bilang katanya sustainability sebelah mana. Kalaupun misalnya akan ada terjadi perubahan ya, satu barang menjadi barang lain di dalam UMKM itu ada yang namanya 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Kenapa tidak dipakai itu dulu untuk akhirnya
dibentuk menjadi barang yang lebih berguna. Kalau kita bicara tentang recycle, itu ada komunitas yang kita pakai tenaganya, kemudian ada value-value lain yang kita bisa kembangkan di situ, dan kemudian ada barang-barang baru yang tidak sampah kita jual langsung, tapi ada barang baru yang biarpun dari daur ulang itu membuat mata rantai perekonomian masyarakat bergerak. Tapi kalau hanya dari kita sekedar trader membuka bal-balan yang katanya cuma 70% itu waste dan 30% itu baru bisa diperjualbelikan, itu tentunya sangat tidak signifikan. Di mana posisi para pelaku UMKM? Oleh karenanya sekarang ya kita tidak heran apabila pasar-pasar kosong, dalam artian pasar UMKM ya, karena mereka sibuk jadi trader. Trader itu yang bal-balan 70-30 kalau mereka bilang dapat jackpot kalau misalnya dapat barang bagus. Kemudian juga tekstil 23% katanya sudah terganggu, para penjahit sudah kosong, tidak ada orderan, para desainer lokal juga udah bingung mau ngedesain apa. Lantas apa yang kita harap? Berarti ini pelakunya sudah berpindah ini ya, profesi gitu ya? Iya. Wah. Saya kan backgroundnya hukum ya. Saya malah ada joke. Pantas di KUH Perdata kita yang pertama kali disebutkan jenis profesinya adalah apa? Makelar. Jadi memang itu akhirnya memberi porsi yang besar kepada trader alias makelar tersebut. Barang sampah digini-gini dikit akhirnya menjadi yang saya perlu atensi berlebih dari pemerintah. Jangan berupa riak-riak saja. Tadi Bapak sudah bilang dari zamannya tahun berapa tuh Ibu Mar'i itu. Kemudian juga pernah ada lagi dan terakhir di tahun 2022 Kementerian Perdagangan juga melarang. Tulisannya adalah barang yang dilarang, yaitu barang bekas, pakaian bekas. Kalau larangan artinya apa? Sesuatu yang tidak legal. Kalau kita memperdagangkan sesuatu yang tidak legal kan aneh, ya kan? Kemudian matanya kemana? Pura-pura tidak melihat kah atau apa? Tadi sebentar saya ada joke di ruang tunggu. Biasanya kalau menyelundup itu barangnya kecil, Mas. Kalau ini sangat masif, ada di mana-mana di setiap pelabuhan. So, apakah itu menyelundup? Itu sangat jelas tampak. Baik. Jadi ada dugaan seperti itu di sana. Nah, tadi saya sempat berbincang sedikit sama Pak Sudrajat kan mengatakan mungkin ada yang ditutupi atau dugaannya seperti itu atau memang ini sengaja dibiarkan. Melihat demand yang begitu banyak juga Pak Sudrajat mengatakan bahwasannya memang kadang-kadang orang yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi tapi suka barangnya yang murah juga gitu. Itu sudah dibuktikan? Tergantung juga ya. Mungkin trennya beberapa public figure juga ada yang senang barang bekas ya. Tapi istilahnya karena dia pertama dari sisi desain, dari sisi bahan segala macam itu sangat unik ya. Nggak ada duanya di Indonesia. Berarti kan itu sesuatu yang misalnya saya sering melihat pengendara sepeda motor menggunakan jaket winter ya yang berbulu-bulu. Waduh, saya bilang ini kayak di Alaska aja gitu kan. Tapi kan sesuatu itu barangkali aneh ya. Sesuatu yang berbeda, tampil beda. Ini adalah istilahnya keberadaban kita dipertaruhkan. Karena kita sudah menjadi bangsa yang menggunakan barang bekas orang lain. Baik. Nah, menanggapi Bu Dewi tadi, Bu Dewi katakan apakah ini yang namanya ada impor kecil, bahkan ini besar tapi kok nggak kelihatan gitu. Sementara dari tahun 2022 sendiri sebenarnya perjalanan pembatasan dari impor pemerintah dan segala sampai numpuk di mana-mana mungkin ribuan ton ya. Itu udah di Riau, di Batam, di tiap pulau-pulau itu udah yang sampai sekarang barangkali solusinya belum nampak bagaimana harus diselesaikan barang-barang bekas ini. Maaf Pak, saya potong. Ini berarti kalau sudah numpuk bertonton, tapi apakah dari tonton itu berkurang lagi memang dilempar ke masyarakat atau memang
Misalnya kalau dibakar, udah jelas itu melanggar undang-undang lingkungan hidup. Oke, Pak Purbaya mengatakan nanti akan dimusnahkan dan pelakunya juga akan ditindak seperti itu kan? Ya kalau dimusnahkan artinya dia musnahkannya dengan cara apa dulu. Kita memikirkan solusi ini bagaimanapun juga bahwa barang-barang yang datang ini kita tidak akan mengusik-ngusik barang yang sudah diperdagangkan. Karena bagaimanapun juga itu hajat hidup orang banyak udah terlalu. Tapi barang-barang yang baru datang segala macam itu kita mau dicacah menjadi serat kembali. Buruk-buruknya itu adalah menjadi non-woven. Non-woven itu sejenis kain untuk jok, mobil atau apapun itu yang sebagai alas kan. Itu paling tidak paling kecilnya seperti itu. Tapi ada ya juga nanti yang bisa menjadi pakaian kembali. Ya. Tergantung nanti dari pemilahannya. Kalau pemilahannya berhasil dengan baik istilahnya. Mana yang berasal dari serat kapas, mana yang berasal dari polyester, mana yang dari rayon atau ini campuran. Itu semua memerlukan keahlian yang luar biasa untuk membedakan. Dan tentunya ada yang namanya pre-treatment sebelumnya yaitu bagaimana membuang aksesorisnya baik kancing, sleting segala macam dari baju itu supaya tidak terproses ke sana. Tapi itu sudah diproses belum, Pak? Ada 3 industri sekarang ini tapi tidak mencukupi jumlahnya untuk kapasitasnya untuk memproses apa yang bertonton itu. Baik, sebelum kita berbicara mengenai dampak dari apa yang terjadi dengan thrifting ini kalau di stop gitu pada penjualnya juga, nanti akan kita bahas. Kita ke Selyos dulu nih. Mas Nailul sampai triliunan begitu. Negara dinyatakan rugi. Nah, ada catatan mungkin dari Mas Nailul? Ya. Terus seperti ini Mas, bahwa tahun 2022 itu kan keluar Permendak nomor 40 ya, tahun 2000. Untuk kode HS 6309. Itu adalah kode HS untuk tekstil yang dia bekas. Itu sudah sangat sangat clear sekali. Nah, tahun 2023 memang pada saat itu impor untuk HS 6309 itu 13 ton. Itu turun. Tahun 2022 diundangkan, tahun 2023 turun. Tapi tahun 2024 itu meningkat lagi menjadi 3.865 ton. Kalau kita nominalkan itu sekitar 1,5 juta USD. Wow. Besar sekali. Di tahun 2025 itu sudah mencapai ya, sampai Agustus saja, itu sudah mencapai 1,548. Artinya itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan total tahun 2024. Nah, ini yang menarik. Karena gini, karena ini kan data yang tercatat di sistem kita, di BPS, di Bea Cukai. Nah, ketika kita tadi sampaikan juga bahwa ya ini sesuatu yang besar tapi nggak terlihat. Nah, ini sebenarnya terlihat loh. Ini terlihat loh. Terlihat dicatat oleh sistem di Bea Cukai kita, sistem di BPS kita, tapi nggak ada tindakan. Nah, ini kan artinya ini sudah melakukan ya tindakan yang ilegal sebenarnya. Sudah masuk ke sana yang pada saya yakin sebenarnya Pak Purbaya juga mempunyai atensi bahwa ya ini bukan hanya di pedagangnya ataupun importirnya, tapi ini sistemnya yang rusak gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita harus bisa membedakan yang dilarang itu bukan penjualan barang bekas dalam negerinya. Oke. Pedagang-pedagang itu kalau mau jualan barang bekas ya monggo. Tapi yang dilarang itulah importasinya. Ya, walaupun kita tahu bahwa importasinya dilarang, maka mereka nggak akan jualan lagi. Tapi di sini maka kembangkanlah ekosistem dalam negeri seperti apa. Pre-love itu kan sebenarnya kan banyak, tapi dia memang tidak terkoordinir, tapi tidak dalam satu pasar yang besar. Mereka mungkin pre-love itu dia jualannya di media sosial dan sebagainya. Nah, makanya kalau saya lihat sebenarnya kemarin sampaikan sama Pak Purbaya kan bahwa ya nanti kita akan fasilitasi untuk pedagang lokal, barangnya dari lokal, gitu kan. Nah, yang saya sampaikan adalah kalau barang lokal itu harus diciptakan dulu ekosistemnya.
Ekosistem ketika ada barang pre-love dan sebagainya itu seperti apa? Apakah nanti akan ada suatu pengepul besar terkait dengan barang pre-love itu, terutama baju nanti akan diperdagangkan kembali gitu kan? Nah, sampai sekarang saya belum melihat itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Mas, ini kan tadi nyambung juga dari Pak Sudrajat bahwa ya mungkin branded minded dan juga barangnya harganya murah. Kalau kita hitung per bal itu kan isinya kan 200 potong ya. Katakanlah itu cuman setengahnya aja yang bisa dipakai gitu kan. Artinya 50% gitu kan. Misalnya ya. Ya, harga per potong kalau kita impornya dari Taiwan itu sekitar 2.000 per potongnya. Nah, bayangkan kalau kita lihat di lokal kita ketika kita mau produksi barang itu 90 ribuan satu produksinya ya. Itu 90 ribuan. Kalau kita itu dari Taiwan, kalau makanya yang dari Inggris itu lebih mahal lagi tentu saja. Nah, makanya kan ini kan jadi istilahnya apa ya? Karena masyarakat kita masih price oriented. Masyarakat kita masih price oriented. Ketika kita ada harga yang lebih murah, mereka pasti akan milih itu. Nah, makanya tadi pasarnya masih ada. Nah, bagaimana kita membentuk pasar ini juga aware terhadap ya kita kan udah melarang, ngapain Anda beli barang yang dilarang. Itu kan juga awareness yang harus ditingkatkan juga. Nah, makanya inilah yang saya setuju kalau barang yang sudah ada di pasar nampaknya tidak dapat dimusnahkan. Karena itu mengganggu hajat hidup orang banyak. Dan juga kalau saya rasa mulai memikirkan langkah-langkah yang memang itu bisa menjembatani antara pedagang-pedagang yang dia baju bekas ini untuk bisa beralih kepada barang-barang lokal. Makanya kemarin saya senang sekali kalau Pak Barupaya bilang ini akan difasilitasi untuk berdagang barang lokal. Walaupun saya pertanyakan seperti apa konsepnya. Baik. Nah, tadi impornya dikata kita sebenarnya kalau berjualan, penjual ini berdagang ya barang pre-love boleh gitu ya. Tapi impornya yang dilarang gitu ya. Impornya yang dilarang. Tapi sampai sekarang makin banyak aja gitu ya. Makin banyak Mas. Jadi kalau itu pertanyaan besarnya ya. Iya, kita catat pertumbuhannya ya. Pertumbuhannya itu di tahun 2023 ke tahun 2024 itu mencapai 4.900%. 4.900%. Iya. Hampir 5.000%. Iya, 4.000% Pak. Yang terdampak ini teman-teman Bu Dewi nih. Iya. Nah, itulah. Tapi masalahnya adalah ini adalah ya lagi-lagi anak buahnya Pak Barupaya dong yang harus dibenahi kan. Dan kalau kita kemarin ngobrol sama teman-teman dari API juga, itu sampaikan juga bahwa masuknya tuh bukan cuma di Tanjung Priok dan sebagainya, pelabuhan-pelabuhan kecil tuh banyak ternyata. Baik. Nah, itu yang nggak tercatat. Ini tercatat dari segini, lah nggak tercatat lebih besar lagi pasti. Baik, luar biasa. Sebelum saya ke Bu Dewi, saya ke Pak Sudrajat. Pak Sudrajat, sebenarnya kondisi dari industri tekstil kita ini di Indonesia seperti apa sih Pak? Dari tahun ke tahun sekarang ini makin menyusut, yang tutup di sana sini juga masih sangat masif bermunculan. Untuk itu barangkali langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah itu, khususnya kan kita juga melihat opportunity ini bukan hanya mempertahankan pasar lokal, tapi juga bagaimana kita mempenetrasi pasar global yang sekarang sudah ditandatangani oleh pemerintah, yaitu diantaranya EU CEPA dan dengan Kanada, perdagangan bebas dengan Kanada maupun dengan Eropa. Itu adalah suatu harapan bahwa kita akan meningkat khususnya di sektor garment yang orientasi ekspor. Ya, itu satu hal. Tapi kan untuk sampai ke sana itu kita berharap tentunya pemerintah supaya dalam mengambil kebijaksanaan atau mengambil keputusan-keputusan politiknya itu harus berbasis kepada data yang valid. Bagaimana cara mendapatkannya ya tentu harus ada yang namanya sensus industri. Baik itu industri menengah, sampai dengan industri kecilnya ada berapa. Khususnya untuk di tekstil ini. Karena kita sudah hampir 10 tahun tidak melakukan sensus. Data tidak ada. Semua keputusan ngambil dari awang-awang. Kan ini berat. Sudah sudah diajukan untuk melakukan sensus? Saya baru bicara dengan stafnya di Kemenko. Kita berharap kita bisa melakukan sensus di 2026. Karena nanti EU berlaku di 2027. Karena bagaimanapun juga kita harus berbenah diri. Karena persoalan daripada industri tekstil ini udah bukan leher botol lagi, tapi mungkin udah lehernya sangat kecil.
Jadi kita the bottlenecking-nya juga usahanya harus effortnya besar sekali. Ya, karena soal pengupahan, nanti soal limbah, soal perizinan, seabrek kita hidup ini. Udah capek ngurus izin aja Pak. Udah belum sekarat tapi Pak ya? Ya banyak yang sudah mati, yang sudah almarhum juga banyak. Ini PR kita Pak ya? Jadi PR-nya itu adalah pertama basisnya dulu, yaitu sensus atau ini harus sebagai fondasi kita untuk melangkah apa yang harus kita lakukan. Oke, berarti dengan pernyataan Pak Purbaya kemarin itu, ini harapan besarkah untuk industri tekstil Indonesia? Ya kan ini hanya gunung es ya, hanya thrifting, soal thrifting itu. Kan yang lebih mendasar yang tadi itu bagaimana kita menghadapi ke depan ya. Tekanan-tekanan itu yang perlu kita hadapi. Kita jadi antara bagaimana kita mempertahankan pasar domestik dan yang kedua bagaimana kita menyerbu pasar global. Dua hal ini harus dipikirkan oleh pemerintah secara intens karena kita memiliki agenda-agenda itu, karena bagaimanapun juga kepentingan Republik ini cuma dua. Bagaimana kita menghasilkan devisa yang sebesar-besarnya dan bagaimana kita bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Itu saja sebetulnya. Di mana di dalam industri tekstil ini merupakan industri satu-satunya yang bisa mendrive lapangan kerja dalam waktu cepat. Yang lain nggak bisa, industri lain. Oke. Tapi kalau dinyatakan ya Pak Sudrajat, ini kan ada supply dan demand itu sendiri yang selalu bergerak berurutan. Gak mungkin akan ada thrifting kalau nggak banyak demand-nya sendiri gitu kan. Gak mungkin juga itu thrifting ada bersama kita kalau nggak di stop keran impornya begitu ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Saya juga nanti akan ke Bu Dewi melihat seperti apa perkembangan dari UMKM yang ada di Indonesia untuk menghadapi thrifting ini sendiri. Selepas informasi yang satu ini kami akan kembali. Tetap di sini di Arah Angin.